daripada jurusan maupun fakultas. Jadi harapannya dengan diadakannya diskusi pada hari ini, teman-teman nanti ketika sudah lulus ini sudah punya pandangan yang gamblang gitu. Nanti teman-teman mau masuk kemana? Mau masuk ke jaksa, hakim, mau jadi advokat atau notaris atau apa? Yang dimana ranah-ranah tersebut merupakan ranah daripada praktisi hukum. Jadi sangat penting sekali saya rasa itu karena menunjang akreditasi juga gitu ya. Terus kemudian yang ketiga juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah mau bergabung dan juga Mbak Nadia sekaligus Pak Bahid juga alumni ilmu hukum yang telah mendukung penuh kegiatan pada hari ini karena kegiatan ini tidak dapat terselenggarakan saya rasa tanpa dukungan-dukungan daripada seluruh elemen yang terkait. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, gak usah panjang lebar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yusron selaku Ketua HMPS IH 2020. Selanjutnya sambutan dari alumni IKIH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada Mas Jamil. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sempat hadir dalam rangkaian kegiatan pada pagi menjelang siang ini, yakni Mbak Nadia dan Pak Bahis yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang turut andil ikut dalam dialog publik secara online pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman HMPS. Pada kesempatan hari ini kita akan coba mengupas terkait dunia kejaksaan, yang mana salah satu pematerinya pada pagi menjelang siang ini yaitu Mbak Nadia yang merupakan alumni UIN yang pertama yang lolos calon jaksa. Kita ucapkan selamat kepada Mbak Nadia yang telah mencapai jenjang sampai detik ini. Yang selanjutnya, agar tidak panjang lebar dalam sambutan saya pagi menjelang siang hari ini, kita akan masuk langsung pada acara inti, yakni dialog publik. Cukup sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Jamil selaku alumni IKIH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baiklah teman-teman, saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung di acara diskusi dengan tema Otoritas Penegak Hukum yang Berkeadilan. Dalam hal ini, para pemateri kita akan membahas yang pertama, kiat sukses lolos CPNS calon jaksa penegak hukum oleh Mbak Nadia Septifani, sarjana hukum. Yang kedua, wewenang jaksa sebagai penegak hukum yang berkeadilan oleh Bapak Dr. Ahmad Bahid. Selanjutnya, kedudukan kejaksaan sebagai salah satu lembaga hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman mempunyai sisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Tugas pokok kejaksaan melakukan penuntutan sekaligus tanggung jawab terhadap hasil penyidikan. Sebagai dominus litis, kejaksaan merumuskan dan mengendalikan kebijakan sistem peradilan pidana, sehingga langkah penyidikan dan penuntutan terangkai dalam satu kesatuan proses yang searah. Banyak profesi yang bisa digeluti para mahasiswa hukum usai lulus, salah satunya adalah menjadi jaksa. Meski begitu, sebagian mahasiswa hukum yang ingin menjadi pasukan berseragam coklat, seperti yang dipakai oleh Mbak Nadia, mesti melalui serangkaian tahapan berliku sebelum menjadi seorang jaksa. Nah, mau tahu apa saja kiat lolos menjadi jaksa?
Mari kita dengarkan pembahasan dari pemateri kita. Kepada Mbak Nadia Septifani, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga Ika Suka Ilmu Hukum yang telah menyelenggarakan diskusi publik yang sangat bermanfaat menurut saya. Jadi bisa kasih informasi ke teman-teman semua. Ini saya sebut teman-teman aja ya, karena mungkin ada yang alumni, ada yang seumuran, dan ada yang di bawah. Jadi saya sebutnya teman-teman aja. Di sini kan kemarin ada 2 yang harus kita bahas hari ini. Mengenai pertama saya akan membahas tentang kiat sukses lolos kiat sukses lolos untuk CPNS calon jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan satu Pak Bahij itu bahas tentang wewenang jaksa sebagai penegak hukum yang berkeadilan. Sebenarnya kemarin itu ditawarin untuk bahas tentang profesi jaksa. Tetapi karena di sini saya kasih tahu dulu, saya sendiri statusnya masih calon jaksa. Sebagai calon jaksa jadi belum mengikuti serangkaian pendidikan yang selanjutnya akan dilantik menjadi jaksa. Seharusnya kalau sesuai jadwal itu, saya bulan April kemarin seharusnya sudah mulai pendidikan di Jakarta selama 6 bulan, dan akhir September itu sudah dilantik menjadi jaksa. Tetapi karena pandemi keburu datang, wabah duluan datang, jadi Jakarta pun red zone, akhirnya pendidikan jaksa saya tertunda. Di sini teman-teman semua mungkin udah pada banyak yang lihat video saya di YouTube. Saya banyak menjelaskan tentang tips trik lolos menjadi calon jaksa. Untuk forum ini lebih kurang sama saja yang saya sampaikan, tapi bedanya di sini kita bisa dialog langsung, diskusi langsung secara interaktif. Nanti waktu buka forum diskusi, jadi bisa langsung ya. Itu ada suara. Iya, Mbak. Oh iya. Jadi bisa langsung. Iya, bisa langsung. Nah, yang pertama ini saya kasih tahu dulu ya, untuk teman-teman yang belum tahu, syarat rekrutmen calon jaksa itu ada beberapa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Di situ teman-teman ada nggak yang ikut tahun 2019? Ada ngedata nggak, moderator? Nggak ada ya? Oh, nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada. Tapi banyak juga ini yang mau tanya ikut kegiatan ini karena mau ikut CPNS jaksa gitu. Oh gitu, jadi mungkin ikut yang 2019 kemarin ya, yang sampai sekarang masih tertunda juga tesnya karena tesnya seharusnya kan ada di Bandiklat di Ceger, di Rumah Sakit Adiaksa yang untuk calon jaksa tes kesehatannya jadi tertunda juga. Sekarang masih tahap SKD, itu belum pengumuman juga, baru mau lanjut ke SKB. Nah, untuk tahun ini untuk formasi jaksa ahli pertama atau calon jaksa itu, Kejaksaan buka untuk formasi kumlot itu kuotanya 337 orang, formasi putra-putri Papua itu 2 orang, dan formasi umum 614 orang, yang ditotalkan itu ada 986 orang yang akan diterima sebagai calon jaksa. Tetapi di sini teman-teman banyak yang salah tangkep gitu ya, karena pada ngira kan kuota ada 370 untuk kumlot dan 614 untuk umum dan 2 untuk putra-putri Papua itu teman-teman pada ngira kalau semisal SKD tahap pertama yang lolos nggak sampai 3 kali formasi, itu pada ngira bakal dipenuhin meskipun tidak lolos SKD. Tetapi tidak, di sini formasi itu tidak harus selalu lengkap, tidak harus selalu penuh kuotanya. Jadi kalau semisal kuota 370 untuk kumlot, tetapi pada tahap sampai tes terakhir hanya ada 180 yang lolos, jadi hanya 180 itu yang dinyatakan lolos sebagai CPNS Kejaksaan, sebagai calon jaksa. Jadi tidak harus memenuhi kuota gitu. Terus untuk formasi pelamar umum dan pelamar kumlot itu sama tesnya. Semua rangkaiannya sama. Dari pertama administrasi, terus SKD, SKB yang terdiri dari tes kesehatan, psikotes, wawancara dengan psikolog, dan wawancara dengan pimpinan Kejaksaan Agung, dan juga SKB bidang, maksudnya yang pidana perdata dan hapetun itu sama. Jadi untuk formasi umum dan formasi kumlot. Jadi bedanya formasi umum dan formasi kumlot ini hanya di kuota, dan juga di formasi kumlot itu ada syarat
kalau prodi dan akreditasi universitas itu harus semuanya A. Sedangkan kalau akreditasi yang prodinya masih B, itu bisa mendaftar di formasi umum. Di sini formasi umum kan lebih banyak kuotanya, cuman ya gitu lebih banyak saingannya. Nah, teman-teman UIN jangan minder ya, jangan khawatir gitu loh. Kan saya juga pertama dulu waktu sharing nih ya, pertama waktu saya baru masuk itu di kejaksaan itu, baru masuk CPNS kejaksaan, waktu ditanya-tanya, waktu saya pendidikan diklat teknik administrasi kejaksaan di Bandiklat Ragunan, itu saya kan disuruh menyebutkan, masing-masing suruh menyebutkan asal universitas. Saya menyebutkan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan langsung WI-nya, WI itu Widya Iswara, pengajar itu langsung bertanya jurusan saya apa, mungkin dikira karena UIN, jadi dikiranya itu hukum Islam kan. Meskipun kita fakultasnya masih hukum yang gabung sama syariah, saya jelaskan bahwa sudah ada ilmu hukum di UIN Jogja yang terbentuk mulai 2009. Jadi saya angkatan 2013 di situ. Oh, baru mereka tahu gitu loh. Jadi kan saya kan termasuk salah satu anak UIN, seluruh UIN ini ya, seluruh UIN se-Indonesia yang lolos di CPNS dan Jaksa, karena kebanyakan anak-anak UIN kan daftarnya Cakim ya. Entah kenapa nggak ada yang minat ke jaksa, apa kurangnya keterbukaan informasi untuk rekrutmen ini atau gimana pada tahun-tahun sebelumnya itu, karena kebetulan 2015 terakhir rekrutmen itu moratorium dulu berhenti dan baru rekrut lagi 2017 saat kebetulan saya baru lulus. Jadi pertama saya kan ikut tes calon hakim juga, dan kebetulan lagi saya tidak lolos di tahap pertama, tahap SKD itu, karena memang kuota ya bukan rezeki, dan juga kuota yang sebegitu membludak, karena kalau tes hakim kan tidak ada syarat berat badan, tinggi badan harus ideal, jadi semua bisa mendaftar, dan yang sudah menikah pun bisa mendaftar kalau calon hakim. Jadi terlalu banyak yang mendaftar, dan juga skor saya tidak terlalu besar di SKD waktu itu, akhirnya saya tidak lolos, dan langsung pada tahap pertama langsung tidak lolos. Di situ saya memutuskan awalnya untuk lanjut ke S2 saja, tetapi orang tua awalnya nyuruh ikut aja rekrutmen kalau ada bukaan CPNS lagi. Kebetulan pada tahun 2017 itu ada 2 gelombang kan pembukaan CPNS. Gelombang pertama itu Kemenkumham dan Mahkamah Agung. Gelombang kedua itu langsung kejaksaan dan seluruh kementerian dan juga instansi lain di Indonesia itu buka secara besar-besaran. Nah, di situ kuota formasi kumlot untuk Kejaksaan Agung waktu itu saya hanya 108 atau entah 108 atau 180, yang jelas hanya sedikit. Kalau nggak salah 108 atau 109, nggak sampai 180 itu. Saya mencoba ikut karena saya lihat selain penyaringan di tahap awal itu sangat ketat. Jadi saya merasa saya mempunyai kapasitas yang sesuai. Saya mempunyai syarat-syarat yang ada di rekrutmen itu saya memenuhi semua kriterianya. Jadi saya mencoba untuk ikut dan langsung ke yang jalur kumlot, karena meskipun kuotanya sedikit, tetapi kata orang tua memang formasi kita kumlot, jadi ambil formasi yang sesuai dengan yang kita punya aja, daripada ke umum kan mending ke kumlot, karena kita punya kalau di UIN kan ada ini sertifikat lulus dengan pujian. Jadi nanti kalau teman-teman yang udah lulus, yang kumlot itu jangan lupa diminta, karena itu bisa disertakan untuk nanti mendaftar rekrutmen calon jaksa yang formasi kumlot. Nanti waktu kelulusan itu bisa dimasukkan. Kemarin saya sebenarnya belum langsung dapat, tapi karena saya lobby ke lantai 2 itu, kemarin masih di lantai 2, sekarang di lantai berapa itu? Sekretariat Syariah. Masih di lantai 2, Mbak. Oh, masih di lantai 2, iya. Saya lobby di situ karena saya kan pulang ke Sumatera nih. Saya pulang ke Muara Enim. Jadi untuk bolak-balik kalau ngurusin segala sesuatu administrasinya saya susah gitu, karena kebetulan kan bukan CPNS. Jadi saya langsung ngurus di situ. Saya tunggu bisa ternyata kalau kita mempunyai kepentingan yang mendesak seperti itu ya. Terus tips-tipsnya ya. Ini langsung ini teman-teman udah pada tahu belum sih ini syarat-syarat untuk formasi calon jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia? Kira-kira perlu aku sebutin atau enggak, ini Rahma? Boleh Mbak, enggak apa-apa. Boleh secara umum aja ya. Iya. Ini secara umum untuk
Pelamar itu berusia setinggi-tingginya 28 tahun pada saat melamar, belum menikah dan bersedia tidak menikah sampai diangkat menjadi PNS. Jadi di sini ada waktu 1 tahun kita untuk tidak boleh menikah dulu sampai SK PNS itu kita terima, sampai SK PNS itu ada di tangan. Jadi kalau yang sudah menikah itu sayang sekali tidak bisa mendaftar menjadi calon jaksa karena syaratnya belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai diangkat menjadi PNS. Terus tidak buta warna baik parsial ataupun total karena di sini kaitannya untuk administrasi kejaksaan itu sangat sangat detail. Jadi ada warna-warna kertas, ada warna-warna per bidang. Jadi kalau buta warna jadi nanti takutnya tidak bisa membedakan itu, salah satunya ya. Terus tidak bertato, tidak bertindik khusus untuk laki-laki dan mempunyai berat badan ideal sesuai dengan pengukuran Body Mass Index atau BMI. Itu pengukurannya antara 18 sampai 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi kan ada kan pengukuran online yang BMI di Google gitu, bisa aja di googling, masukin berat badan, masukin tinggi badan. Nah, itu hasilnya harus antara rentang 18 sampai 25. Jadi tidak boleh terlalu kurus dan tidak boleh terlalu gemuk. Jadi untuk perempuan syarat tinggi minimal itu ada syarat tinggi minimal ya, 155 cm dan untuk laki-laki itu 160 cm. Berijazah komputer minimal Microsoft Office dan pengoperasian internet. Nah, kebetulan di UIN kan ada nih semester awal kita untuk komputer ya. Apa namanya itu mata kuliahnya? ICT, Mbak. Oh iya, ada ICT. Nah, nanti ICT kan dapat sertifikat. Itu jangan lupa sertifikatnya disimpan, difotokopi, kalau bisa legalisir ya. Karena itu yang aku pakai kemarin, sertifikat komputer, itu yang dari UIN, dari ICT. Kebetulan, meskipun itu terbitnya tahun berapa ya kemarin, tahun 2015 atau 2000 berapa, masih diterima. Waktu aku rekrutmen 2017 itu masih diterima. Karena mungkin itu dari lembaga resmi, jadi tetap diterima. Terus, ada sertifikat TOEFL ini yang minimal skornya 450. UIN juga punya kan, kita ada bahasa ya, ada Arab, ada Inggris kan. Ada TOEFL sama ada apa namanya? Ini yang bahasa IKLA, Arab Mbak. itu IKLA ya. IKLA. Jadi ingat IKLA. Terus kalau bisa ntar pas tes minimal 450 skornya. Dan itu bisa dipakai untuk tes CPNS calon jaksa. Kebetulan yang tahun 2019 kemarin rekrutmennya nggak ada, kalau nggak salah nggak ada minimal penerbitan TOEFL-nya kapan, dan bisa pakai prediction. TOEFL yang prediction, yang penting dari lembaga resmi. Jadi tidak harus ITP, tidak harus TOEFL yang ITP ya. Aku kemarin menyertakan 2, waktu administrasi menyertakan 2, yang prediction sama yang ITP, tapi yang dipilih sama panitia itu yang ITP, meskipun sebenarnya skor yang prediction yang lebih tinggi kan kemarin, tapi diambil yang aman, yang ITP diambil. Itu karena pada tahun aku ada syarat, TOEFL-nya minimal terbit bulan Maret 2017. Jadi nggak boleh yang di bawah itu. Untuk sekarang tahun ini lebih longgar ya dia ya, nggak ada syarat minimal, yang penting TOEFL-nya masih berlaku. Tulisannya gitu. Terus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, di sini persyaratan jabatan untuk calon hakim itu beda sama calon jaksa itu beda sama calon hakim. Karena di calon hakim hanya tertulis sarjana hukum kan, S1 sarjana hukum. Kalau di kejaksaan untuk jaksa alik pertama atau cajak atau calon jaksa itu S1 ilmu hukum. Jadi S1 hukum sarjana hukum dalam kurung ilmu hukum. Jadi prodi selain ilmu hukum itu belum bisa ikut. Karena kurang tahu ya, karena memang di persyaratan seperti itu. Tapi untuk konsentrasi itu bebas. Jadi teman-teman yang di konsentrasi HTN, konsentrasi perdata, itu masih bisa ikut rekrutmen. Karena yang penting itu prodinya masih ilmu hukum. Kan kebetulan aku kemarin juga ambil konsentrasi kan HTN kan, bukan pidana. Terus ini kalau ada waktunya udah habis atau apa di-cut aja ya Rahma ya. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Terus udah itu aja. Nah, untuk tahapan tes itu semuanya lengkap. Jadi sayang sekali ya teman-teman di sini tuh terutama yang ikut rekrutmen itu sangat
jarang yang membaca secara detail karena banyak bertanya gitu ya. Sebenarnya saya nggak repot untuk menjawab, cuman karena kalau terlalu banyak yang jawab, terlalu banyak yang DM dari seluruh Indonesia yang bertanya, saya pun bingung karena sebenarnya saya bukan panitia, dan sebenarnya yang mereka tanyakan itu semua ada di rekrutmen kejaksaan, sudah ada di website. Jadi untuk kejaksaan ini, untuk rekrutmen itu ada website khusus yang hanya diupdate ketika ada rekrutmen kejaksaan. Itu bisa di googling rekrutmen CASN Kejaksaan RI. Itu nanti ada di situ. Dari mulai pendaftaran sampai ke tahapan dan seluruh persyaratan itu ada di situ. Ya teman-teman kalau misalnya membaca dari awal sampai akhir jabatan formasi yang dilamar itu udah ada semua, jadi nggak perlu nanya kemana-mana. Cuman kalau untuk yang belum jelas ya menurut teknisnya mungkin yang sesuai pengalaman saya bisa share kan gitu. Pendaftarannya banyak banget syaratnya. Ini macam-macam, fotokopi KTP, terus banyak lah, nanti bisa di browse sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini ada surat pernyataan, ada beberapa surat pernyataan yang akan dilampirkan dari kejaksaan. Surat pernyataannya itu ada pernyataan tidak pernah dipidana, pernyataan akan bersedia mengabdi kepada kejaksaan, yakni tidak bersedia tidak dipindahkan dan bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Itu nanti ada formatnya dari kejaksaan dan harus diisi dan harus ditandatangan dengan materai. Nah, terus lanjut ke langsung tahapan seleksi aja ya. Nah, teman-teman di sini untuk yang ikut CPNS calon jaksa, yang tahap awal yang harus dipersiapkan setelah lulus itu, yang pertama harus punya sertifikat TOEFL, dan sertifikat komputer itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum mendaftar kalau bisa ya. Jadi meskipun tidak ingin mendaftar yang calon jaksa, tapi kalau bisa setelah lulus kan udah misalnya ada masa nganggur nih ya, kalau saya dulu nganggurnya 3 bulan kalau nggak salah. Masa nganggur ini mending kita pakai untuk les kursus bahasa kayak terus ambil tes TOEFL. Jadi sewaktu-waktu nanti kalau kita ikut rekrutmen yang syaratnya ada TOEFL, ada komputer, kita langsung siap. Jadi tidak mendadak pada saat buka rekrutmen kita baru mencari sertifikat, itu kan susah. Apalagi TOEFL kan biasanya hasilnya nggak instan kan, sertifikatnya nggak hari itu tes hari itu juga keluar kan, jarang seperti itu kan. Jadi harus dipersiapkan yang udah lulus. Terus untuk seleksi administrasi itu teman-teman harus kondisi badan pada saat itu berat badan itu ideal sama tinggi badan. Jadi yang udah memenuhi syarat minimal tinggi badan, yang laki-laki 160, yang perempuan 155, itu langsung kalau bisa dikontrol berat badannya gitu. Karena pas awal itu, jadi tahapan seleksi administrasi itu, kita datang ke sentra Kejati masing-masing. Kejati itu kejaksaan tinggi ya. Nanti kejaksaan tinggi itu tergantung KTP kita. Kayak saya KTP di Sumsel kemarin kan, jadi saya daftar dari sentra Kejati Sumatera Selatan, saya ke Palembang. Di Palembang itu untuk semua formasi itu melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sudah dipenuhi, sudah dilengkapi untuk langsung seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi yang pertama itu apa? Tes tinggi badan berat badan, bukan tes sih, dicek tinggi badan berat badan. Kalau sesuai dari rentang BMI yang 18 sampai 25 itu, kita bisa langsung pemberkasan. Jadi kalau misalnya nggak pas, nggak sesuai, kurang atau lebih, itu kita dikasih waktu lagi untuk mencoba di 2 hari ke depan. Karena biasanya seleksi yang administrasi ini ada 3 hari kan. 3 hari itu kita harus bisa, kalau bisa datang hari pertama. Hari pertama kita datang, semisal berat badan dan lebih atau kurang, itu lebihnya sedikit atau kurangnya sedikit gitu ya. Jangan berlebihannya banyak atau kurangnya banyak, itu susah untuk nambah dalam waktu yang singkat itu. Kita dikasih kesempatan oleh panitia untuk 2 hari ke depan mencoba lagi berat badan tinggi badan, karena itu syarat awal sebelum kita bisa masukin berkas. Kalau nggak masuk di situ, terlalu gemuk atau terlalu kurus, atau terlalu berat atau terlalu ringan, itu langsung nggak bisa pemberkasan, kita disuruh pulang gitu. Jadi teman-teman harus persiapkan, dikontrol berat badannya. Kalau memang benar-benar mau ikut CPNS calon jaksa ini. Insya Allah kayaknya tahun-tahun ke depan, karena kebetulan yang pendidikan jaksa itu udah habis,
terakhir sebenarnya angkatanku udah ada yang jadi jaksa sekarang, yang sudah 25 tahun. Karena syarat di undang-undang kan minimal diangkat jaksa kan harus berusia setidak-tidaknya minimal 25 tahun saat dilantik. Sedangkan aku tahun kemarin itu masih 24, tahun ini baru 25, dan kebetulan tahun kemarin itu masih lagi hamil. Kalau lagi hamil kan nggak boleh kan ikut pendidikan, nggak boleh di Bandiklat gitu, nggak boleh ikut PPJ. Jadi tertunda, di tahun ini baru dipanggil lagi, karena tahun ini sudah 25 tahun. Nah, itu jadi teman-teman maaf ya, Mbak, iya gimana? kita 10 menit lagi ya. Oh iya boleh. Ya, ini diucapkan juga selamat datang kepada Pak Bahit yang udah masuk iya. grup. Selamat datang Pak Dokter. Iya. Saya lanjut ya. Iya nah terus di sini untuk jabatan jaksa ahli pertama itu kan dari tes segala rangkaian tes yang sudah ada di website di rekrutmen itu, kalau bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Untuk SKB ini kita belajar, udah ada aku rekomen buku. Ini bukan promosi, saya nggak tahu ya siapa penjual, siapa penulisnya. Yang jelas waktu saya tes itu, saya coba-coba beli seluruh buku yang berkaitan dengan substansi hukum. Jadi itu bisa dipakai untuk seluruh rekrutmen, bisa calon hakim, bisa calon jaksa, bisa juga tes advokat. Itu soalnya kira-kira sama. Karena seluruh CPNS yang formasinya dari ilmu hukum, SKB-nya rata-rata sama itu yang dipakai. Jadi teman-teman yang udah aku rekomen buku, aku ada belajar dari buku tes substansi hukum, calon hakim umum, itu ada bisa dibeli, bisa latihan dari situ. Dan juga yang pertama sekali kita harus loloskan SKD, itu yang paling susah SKD. Nah, teman-teman harus punya buku untuk tes CPNS itu. Jadi harus latihan. Latihan itu nggak cuma latihan 1 hari ya. Saya juga persiapan kemarin 6 bulan sebelum tes kan. Karena orang tua sudah bilang, sepertinya tahun ini kan ada CPNS besar-besaran. Harus persiapkan. Manapun yang kamu masuki, harus siap gitu loh. Instansi apapun. Dan kebetulan saya memilihnya di Kejaksaan Republik Indonesia gitu. Karena memenuhi seluruh persyaratan. Dan kebetulan dari UIN belum ada. Jadi saya kemarin juga belum tahu kalau dari UIN belum pernah ada yang menjadi jaksa. Di sini kan saya masih calon jaksa ya. Jadi saya langsung laporan waktu itu ke dekan, ke Pak Agus. Itu diberitahu bahwa saya orang pertama yang lolos jaksa. Nah, di sini langsung saya termotivasi bagaimana alumni-alumni setelah ini supaya bisa ikut jadi calon jaksa lagi gitu loh. Nah, kebetulan angkatan saya, Fikri Fawaid itu yang lolos di bawah saya itu 619. Jadi kan saya 618, itu angkatan 618, dan NRP, jadi kejaksaan ini selain ada NIP, ada NRP juga ya. Si Fikri Fawaid itu angkatan saya 2013, dia lolos di NRP 619. Dia pertamanya nanya begini, Nat, kamu tes di kejaksaan itu murni nggak? Ada pertanyaan seperti itu dari teman sendiri, bayangkan. Dan saya menjawab, kalau nggak percaya, aku murniin. Kalau nggak percaya, coba kamu daftar sendiri aja. Terus dia jawab, aku nggak punya uang kalau mau bayar-bayar. Dia bilang kayak gitu kan. Pokoknya aku pengennya kalau murni aku mau coba gitu. Dan akhirnya dia coba. Dan saya intens nanyain setiap tahapan tes, dan apa yang dia butuhkan informasi saya siap menjawab gitu kan, dan selalu sharing sama si Wahid. Akhirnya karena dia memang mempunyai kapasitas sesuai dengan yang dipersyaratkan dan lolos seluruh tahapan administrasi, tahapan seleksi, jadi akhirnya dia lolos sebagai calon jaksa kedua dari UIN, dari ilmu hukum. Nah, kemarin ada yang DM, juga ada yang ikut angkatan 2016 kalau nggak salah. Mudah-mudahan juga lolos. Jadi udah ada 3. Nanti semakin banyak. Jadi kan variatif gitu ya di UIN itu, alumni UIN jangan cuma calon hakim, advokat, jadi juga masuk di Kejaksaan Republik Indonesia gitu. Nah, untuk yang sisanya yang lainnya bisa teman-teman langsung bertanya saja, karena sini juga ngasih tahu rekrutmen. Tahapannya udah lengkap di rekrutmen kejaksaan, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi Rahma bisa buka sesi tanya jawab ke teman-teman, apapun saya jawab, tapi jangan tentang tupoksi ya, karena kalau tupoksi jaksa itu saya bisa bahas sekilas saja, saya belum ada yang lebih kompeten di bidangnya. Jadi nanti kemungkinan kalau selesai pendidikan, saya sudah dilantik jaksa, saya bisa kasih bimbingan lanjutan ke teman-teman, bisa yang lebih dalam tentang materi atau tupoksi jaksa, tapi nanti saat ini sebatas itu dulu aja, yang rekrutmen aja dulu. Ya, Rahma. Ya, terima kasih ya Mbak Nadia, sangat luar biasa, lengkap, terupdate, terfaktual, kiat-kiat untuk lolos jadi jaksa.
kasih.